Ya, gagasan Bung Hatta itu ya kalau saya karena boleh mencoba mengambil ada Trisakti Bung Karno yang artinya berdikari di bidang ekonomi, ya itulah ide Bung Hatta tentang soal koperasi soko guru ekonomi Indonesia itu sangat relevan sekali. Bagaimana yang namanya ekonomi ini harus dijalankan, kemudian yang namanya bagaimana konsep ekonomi yang cocok untuk Indonesia ini memang adalah koperasi, karena kalau tidak itu tentu kita akan terbawa yang istilah yang namanya kapitalisasi. Ya, pertama tentu artinya ya bukan hanya tentang soal koperasi, tetapi kan kemudian juga kita lihat mulai bergesernya nilai-nilai budaya Indonesia ini sepertinya meniru tentang nilai-nilai Barat. Ya, sehingga juga ekonomi seperti kita ketahui bagaimana kapitalisasi yang itu dianggap sebagai suatu konsep ekonomi yang banyak dilakukan oleh Barat, kemudian membuat Barat itu seperti mengalami kemajuan kemakmuran, itulah yang ditiru orang. Tetapi kan sebenarnya bahwa apa yang dilakukan di Barat itu kan belum tentu cocok dengan yang namanya di Indonesia. Apalagi Indonesia yang mempunyai masyarakat yang sangat luar biasa heterogennya, ya juga bagaimana ada kemenyemukan yang luar biasa. Tentu sebenarnya konsep ekonomi ini untuk bagaimana artinya yang tepat itu adalah memberdayakan semua masyarakat, memberdayakan semua kelompok. Ya, tentu sebenarnya koperasi adalah suatu konsep ekonomi yang melibatkan anggota atau melibatkan rakyat pelaku itu, tentu artinya akan melandaskan terhadap yang namanya demokrasi. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa yang namanya koperasi itu sangat cocok sekali diterapkan di Indonesia yang sekarang kita mengatakan mulai menganut yang namanya demokrasi, kan begitu, demokrasi yang bebas, demokrasi yang beradab, demokrasi yang santun dan sebagainya, kan begitu. Nah, hambatan-hambatan itu jelas. Ya, tentu artinya yang namanya konsep-konsep tentang kapitalisasi yang mungkin akan terhambat karena adanya koperasi, tentu ini juga akan dijalankan oleh para sekelompok atau segelintir dari oknum-oknum pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia yang selama ini telah melakukan yang namanya usaha itu memakai konsep yang namanya kapitalisasi atau liberalisme, kan begitu. Ya, bahwa kalau kita bisa mengatakan bahwa seperti Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila itu kan bukan dia yang menemukan, dia penggali. Ya, kemudian Bung Hatta ya pakai mengatakan tentang soal berkedaulatan itu. Ya, kemudian juga tentang bagaimana dia menyampaikan tentang soal arti demokrasi, bahwa selalu artinya semua konsep-konsep itu kan harus disesuaikan dengan yang namanya kearifan lokal dari masing-masing. Ya, sehingga ini tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya apapun yang mau kita lakukan terhadap yang namanya negara Indonesia yang majemuk ini tentu memang harus disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing. Kalau kita mengatakan tentang yang namanya adanya desentralisasi, ya desentralisasi itu kan memang dibutuhkan, ya, tetapi juga memang tidak bisa artinya ini kebablasan. Karena kan selama ini kita lihat sejak reformasi ini ya sepertinya yang demokrasi ini kan sepertinya agak dilencengkan makna dan hakikatnya, kan begitu. Seakan-akan kalau memang ada orang yang berbeda pendapat kemudian ditegur pemerintah atau kemudian diingati pemerintah atau kemudian dihukum oleh pemerintah, kemudian keluarlah pernyataan-pernyataan bahwa demokrasi lagi terbelenggu, bahwa demokrasi sudah mati dan sebagainya. Tetapi kan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa demokrasi itu ya betul kita demokrasi, tetapi kan tentu kita sesuaikan dengan budaya kita yang boleh dikatakan adalah budaya Nusantara. Kemudian ada kearifan lokal. Ya, apa yang mungkin yang dibolehkan dilakukan di Sumatera Barat tentu juga tidak mungkin bisa sama yang diterima di daerah-daerah timur dan sebagainya. Begitu juga apa yang selama ini menjadi kearifan lokal di daerah timur ya tentu di Sumatera Barat tidak cocok itu dijadikan kearifan lokalnya. Ya, kalau saya katakan ya bukannya saya memuji, tetapi memang saya memberikan yang namanya acungan jempol kepada Pak Jokowi, karena dia begitu begitu mampu menerjemahkan yang namanya politik luar negeri yang namanya bebas aktif tersebut. Ya, kemudian ya tentu sekarang juga dia menyesuaikan tentang yang namanya istilah geopolitik ini. Ya, geopolitik di mana yang Indonesia ini terletak
juga di negara Asia Tenggara, ada di dua samudra, di dua benua dan sebagainya. Kemudian adanya geopolitik atau pertarungan antara Amerika dengan China. Ya, Jokowi sangat memainkan peranan tersebut, sehingga kan Indonesia kan kelihatan sekali bahwa tidak ada bergantung sama sekali terhadap satu negara atau satu blok, ya kan. Tetapi yang kemudian ya biasalah, yang namanya politik tentu pada saat yang namanya pemilu atau konsentrasi mau mendekati yang namanya pemilu, ini kan selalu dimainkan isu-isu sama orang, seakan-akan Jokowi itu dekat dengan China, kemudian muncullah istilah asing-asing dan asing kan begitu. Tetapi kemudian kita lihat sekarang bagaimana menurut kita lihat sekarang yang namanya Jokowi memainkan peranan untuk bisa juga mendekati ke Amerika lagi dijalankan oleh Kepala Staf Angkatan Darat kita Jenderal Andika Perkasa melakukan latihan militer besar-besaran, ya kan. Nah itu kemudian juga artinya adalah dikritisi oleh beberapa pengamat. Seakan-akan yang namanya politik bebas aktif ini kok sepertinya Indonesia agak mulai condong ke Amerika. Itu yang tadi saya sampaikan. Padahal ini kan memainkan peranan untuk seakan-akan kita mempunyai daya tawar di masing-masing negara. Jadi kesimpulannya bahwa Pak Jokowi Widodo sekarang ini itu betul-betul bagaimana mampu dia menerjemahkan politik bebas aktif yang dulu mungkin ini digagas oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ya bagaimana kalau dulu Bung Karno kan dia sengaja membuat yang namanya Genevo, kemudian juga membuat KTT non-blok. Ya kemudian juga Bung Hatta melalui kepiawaiannya dalam berdiplomasi, ya kemudian juga tentu melakukan artinya diplomasi kepada negara-negara barat atau negara-negara yang tidak suka adanya blok baru kan begitu. Nah itulah yang sekarang Jokowi lagi menerjemahkan apa yang ide-ide dan apa yang dilakukan oleh Bung Karno dan Bung Hatta tersebut.